Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Pagi ini, di hari baru minggu ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan kehidupan baru. Dan tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain mengucap syukur kepada Allah atas anugerah, atas kehidupan baru dan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari pada kesempatan ini kita bersama menyatukan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang pagi ini akan kita baca dan kita renungkan bersama dari kitab Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Sebelumnya mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami boleh bangun di hari ini, di pagi ini dengan penuh syukur, penuh sukacita karena kami merasakan kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu. Kami boleh menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Kami boleh menyambut setiap tugas panggilan, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan kesegaran baru yang dari Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Dan mari Allah, pada kesempatan ini kami bersama ingin mendengarkan dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan juga nanti untuk melakukan. Berkat-Mu kami mohon ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 119 ayat 71 dan 72 yang demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema pagi ini kita belajar untuk memahami Taurat Tuhan yang membebaskan. Ibu, Bapak, dan saya dikasih Tuhan. Siapa orangnya yang senang, yang bersuka cita ketika hidupnya terhimpit atau tertindas, entah karena persoalan ekonomi atau persoalan-persoalan yang lain? Sepertinya kok tidak ada. Orang ketika terhimpit atau tertindas di hidupnya merasakan kesulitan yang luar biasa, ya yang ada sedih, mungkin malah putus asa, patah semangat. Bagaimana mungkin bisa merasa sukacita, merasa bahagia dengan kondisi seperti itu? Seringkali juga bentuk tertindas atau terbelenggu ini bukan hanya dalam hal soal ekonomi, tapi seringkali kita menganggap bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan itu menindas kita dalam tanda kutip. Karena membelenggu kita, membatasi gerak kita. Aduh, mau begini kok malah nggak boleh. Perintah Tuhan melarang jangan ini, jangan itu. Atau malah Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan ini, melakukan itu, padahal kita tidak mau atau kita enggan. Jadi seringkali firman Tuhan, perintah Tuhan kita anggap sebagai belenggu yang menindas kita, sehingga kita enggan, kita tidak mau. Kita menganggap itu sebagai sebuah beban yang ingin kita buang. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Sang Pemazmur mengajak kita pada pagi ini untuk melihat firman Tuhan, Taurat Tuhan dalam perspektif yang berbeda. Secara manusiawi, seringkali kita merasakan perintah Tuhan, petunjuk dari Tuhan itu menjadi beban bagi kita. Tetapi pemazmur merasakan bahwa hidupnya yang diatur, ditata dalam bahasa manusianya, dibelenggu dan ditindas oleh Taurat, justru dirasakan sebagai hal yang baik. Karena apa? Karena dari kondisi seperti itu, dia belajar tentang ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah,
mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Kondisi ini membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang memiliki pengetahuan tentang perintah Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, dan juga memberikan hikmat dalam kehidupannya, menjadi pribadi yang lebih berhikmat, mengerti mana yang baik dan buruk. Ketertindasan di sini dipahami dan dimaknai secara positif. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, di tengah segala himpitan dalam hidup kita, apapun itu, kita belajar bahwa di sana sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita seperti yang terjadi dalam diri sang pemazmur tadi. Supaya dia tahu, memahami, mengerti rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan-ketetapan. Mari kita membuka hati kita untuk bisa mengerti hal ini. Setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita, Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, yang pada awal mulanya kita rasakan seperti belenggu yang membuat kita tidak bebas bergerak. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah cara yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka di dalam Tuhan, merdeka dari dosa. Sebab kalau kita tidak ditata, kita tidak diatur, ya tadi kita semau kita sendiri melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial. Tuhan ingin membentuk kita. Jadi terminologi tertindas oleh firman Tuhan, perintah Tuhan, kita maknai secara positif bahwa itu adalah cara dia sekali lagi untuk membentuk kita, memberikan pengertian, pengetahuan kepada kita tentang Tauratnya, tentang perintahnya, dan mengajak kita untuk semakin berhikmat dalam menghadapi kehidupan. Demikian juga dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kita seringkali merasa terhimpit oleh beban-beban, tugas-tugas, oleh kenyataan hidup ini. Tetapi kita belajar bahwa di balik segala himpitan, beban ini, Allah membentuk kita supaya kita semakin mengerti, semakin memahami rancangan-rancangan Tuhan, membebaskan kita dari hal-hal yang buruk dan menuntun kita kepada hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Selamat menghayati setiap pergumulan kehidupan, setiap beban hidup, dan tetap mengarahkan hati, mengarahkan hidup, mengarahkan langkah kaki kita kepada perintah-perintah Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Karena itu akan menuntun kita, membebaskan kita dari belenggu dosa hidup. Tuhan memberkati. Amin.